Halo semuanya, welcome to Mandarin Hubs. Hari ini saya akan kasih pembelajaran tentang Mandarin. Sebelum itu mari kita subscribe dulu biar setiap hari bisa lihat. Nah, ini adalah pembelajaran pertama hari ini. Slide ini memperkenalkan konsep fanyici atau lawan kata dalam bahasa Mandarin. Lawan kata adalah dua kata yang memiliki makna berlawanan. Misalnya, besar ta, kecil xiao, atau panjang chang, pendek tuan. Itu ada sifat berlawanan. Dengan memahami pasangan kata yang saling bertolak belakang, kalian akan lebih mudah memperbanyak kosakata dan membuat kalimat. Pada bagian kiri slide ada contoh pasangan lawan kata dasar seperti ta, xiao, tuo, shao, hao, huai. Ini adalah kosakata yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari, sehingga penting untuk dihafalkan. Saat ini juga menunjukkan pasangan kata yang berhubungan dengan kegiatan seperti show menerima, song memberi, chu keluar, dan jing masuk. Kata-kata ini sangat berguna karena sering dipakai dalam situasi nyata, misalnya ketika berbicara tentang barang, tempat, atau aktivitas. Contohnya, 我今天收到了一个外卖. Nah, show itu adalah penggunaan sehari-hari kita berbicara bahasa Mandarin. Di bagian tengah, kalian juga bisa melihat lawan kata yang menggambarkan kondisi atau keadaan seseorang. Seperti mang, sien, mang itu sibuk, sien itu santai. Serta kata-kata yang menggambarkan ukuran, misalnya chang, panjang, dan tuan, pendek. Belajar kata sifat seperti ini membantu kalian mendeskripsi objek atau keadaan dengan lebih tepat. Saat ini menampilkan pasangan kata yang berhubungan dengan waktu atau perubahan seperti shang naik dan xia turun, atau jiu tua atau lama dan xin baru. Dengan memahami ini, semua pasangan lawan kata ini, kalian dapat memperkaya kosakata sekaligus meningkatkan kemampuan membuat kalimat dalam bahasa Mandarin dengan lebih jelas dan lengkap. Nah, berikut ini aku akan buat satu persatu kalimatnya. Kita lihat dulu yang pertama ta. 我的大姐在一个宿舍里睡觉. Nah, ta itu yang aku pakai adalah kakak besarnya tidur di asrama. Ta kita pakai di kalimat xiao, kita bisa bilang xiao jie. Berarti kakak kecilnya tidur di asrama, kita tinggal otak-atik itu aja. Kok show kalimatnya kita bisa buat 我今天要收这个快递. Hari ini kita harus menerima paket ini. Nah, setelah itu kita bisa pakai sung, memberikan, seperti 我送给他这个快递. Saya mengasih paket ini kepada dia. Dan selanjutnya kalian boleh pikir sendiri mau buat kalimat seperti apa. Ini adalah beberapa contoh yang saya buat. Kalian boleh terapi dan meneliti. Setelah selesai pembelajaran 1, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2, yaitu Changyong Ce. Perkenalkan, Changyong Ce yaitu kosakata umum dalam bahasa Mandarin yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kosakata ini mencakup aktivitas dasar yang setiap orang lakukan, seperti makan, minum, melihat, membicara, hingga merasakan emosi tertentu. Dengan mempelajari kata-kata dasar ini, kalian dapat mulai membangun fondasi kemampuan berbahasa Mandarin. Kalian akan lebih mudah membuat kalimat sederhana dan merespon percakapan ringan. Jadi, ini bukan hanya daftar kata, tetapi juga pintu awal agar kalian terbiasa menggunakan Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat kelompok kata yang berhubungan dengan kebutuhan tubuh dan kegiatan makanan minum. Misalnya, 吃 makan dan 吃饭 makan nasi.
sering digunakan dalam percakapan keluarga atau ketika berbicara tentang waktu makan. Seperti 吃，我今天要吃饭. Nah, itu artinya aku hari ini mau makan nasi. Itu menggunakan bahasa sehari-hari juga kan? Lalu ada 喝 minum air dan 喝水 minum juga. Yang penting ketika kalian ingin mengungkapkan kebutuhan dasar mereka, selain itu ada kosakata tentang kondisi tubuh seperti 饱 kenyang, lapar, dan 渴 haus. Kata-kata ini membantu kalian menyampaikan kondisi kalian dengan jelas. Misalnya saat istirahat atau di kantin, kalian bisa mencoba menggunakan Mandarin untuk mengatakan bahwa mereka lapar atau haus, seperti 他们去饭堂因为他们饿了. Mereka pergi ke kantin karena mereka sudah lapar. Nah, itu adalah contoh kalimat yang sudah saya buat untuk kalian mempelajari. Nah, masih ada dalam kategori kondisi tubuh, terdapat kata-kata yang menggambarkan keadaan fisik saat belajar, seperti 累, lelah, dan 困, ngantuk. Kosakata ini sangat relevan untuk kalian karena kalian sering mengalaminya dalam keseharian, terutama setelah olahraga, belajar lama, atau kekurangan tidur. Dengan kata-kata ini, kalian bisa belajar mengekspresikan keadaan diri secara lebih natural dalam bahasa Mandarin. Selain menghafal, guru bisa mengajak kalian menghubungkan kosakata ini dengan situasi nyata. Contoh, 我很累, saya sangat lelah, atau 我很困, saya ngantuk. Semakin sering mereka menggunakan, semakin cepat mereka terbiasa. Nah, itu artinya 他们平常用这句话说的话，他很快就能适用这句话说. Nah, kalian semakin banyak memakai bahasa Mandarin, bakal terbiasa bahasa Mandarin. Pada bagian kanan slide, kalian diperkenalkan pada kosakata yang berkaitan dengan indera dan aktivitas sehari-hari. Misalnya, 眨眼, berkedip, 看 melihat, dan 看书 membaca buku. Kata-kata ini penting karena sering digunakan baik di kelas maupun di rumah. Selain itu, ada pula 说 berbicara, 听 mendengar, dan 闻 mencium bau, yang menggambarkan aktivitas yang melibatkan indera, sehingga mereka lebih cepat memahami maknanya. Dengan begitu, kalian tidak hanya menghafal arti kata, tetapi juga tahu kapan dan bagaimana menggunakan dalam kalimat. Terdapat kosakata yang menggambarkan ekspresi dan emosi di bagian terakhir, seperti ku menangis, xiao tertawa, dan tanci mengeluh. Nah, itu kita bisa buat dari kalimat seperti 同学做他哭了. Nah, teman ini membuat dia nangis. Kita bisa pakai untuk sehari-hari. Kata-kata ini membantu kalian mengekspresikan perasaan atau kejadian yang kalian alami. Misalnya ketika bercerita tentang pengalaman lucu dan lain-lain. Nah, ini adalah pembelajaran ketiga kita, yaitu ini mengenalkan kalian pada yin liang, yaitu kosakata tentang berbagai jenis minuman dalam bahasa Mandarin. Minuman adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan kalian, sehingga belajar kosakata ini akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Kosakata pertama yang diperkenalkan adalah 矿泉水 atau air mineral, dan 水 air yang merupakan minuman paling dasar dan paling sering disebut. Lalu kalian juga belajar kosakata 茶 dan 奶茶. 茶 itu adalah teh, 奶茶 itu adalah teh susu. Teh susu yang biasanya kalian minum di Starbucks, kopi kenangan, Nishe itu termasuk 奶茶 karena adalah teh tanpa susu. Kalau kopi kenangan kamu kayaknya nggak terlalu masuk ke teh susu sih, kayak kopi susu. Nah,
minuman yang populer di kalangan kalian dan remaja. Ada juga Shopee, Sprite, dan Kirsch Coca-Cola yang termasuk minuman bersoda. Dengan mengenal minuman-minuman ini, kalian bisa memahami bahwa bahasa Mandarin tidak hanya digunakan dalam percakapan formal, tetapi juga dalam situasi sehari-hari seperti saat memesan minum di kantin, restoran, atau ketika bermain peran dalam kegiatan belajar. Mencakup minuman yang berkaitan dengan susu seperti Tounan, susu kedelai, dan New susu, serta kafe kopi dan Guozi jus. Kata-kata ini membantu kalian menambah kemampuan kalian untuk mendeteksi minuman yang sehat maupun minuman yang mereka sukai. Kalian dapat mengajak saya untuk berdiskusi dengan kalian, membuat kalimat sederhana seperti 我喜欢喝果汁, saya suka minum jus, atau 我喝咖啡, saya minum kopi. Latihan seperti ini akan membuat kalian lebih percaya diri dalam berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Dengan menguasai kosakata minuman ini, kalian sudah memiliki modal penting untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Ini adalah sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah menontonnya semua. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung kita, dan kita akan membuat lagi pembelajaran. Kalau ada tambahan atau kekurangan, mohon maaf, boleh tulis di komen biar saya perbaiki.